Allah sudah sedemikian baik kepada saya. Itu yang kemudian membuat orang-orang yang memiliki rasa khasyah ini takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Allah sudah begitu sangat baik kepada saya, masa saya berbuat dosa, masa saya berbuat maksiat. Meskipun orang yang takutnya dalam bikin khauf itu juga baik, takut dalam bikin roja itu juga baik. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana rasa takut itu terbingkai dalam khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terbingkai kepada khasyah? Karena ini manifestasi dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manifestasinya adalah kita akan beramal baik karena Allah sudah sedemikian baik kepada kita. Itu kalau khasyah sudah ada di dalam diri kita. Kita takut kepada Allah, dan kemudian rasa takut itu kita wujudkan dengan beramal baik. Tetapi kita beramal baik itu kita lakukan karena saya menyadari Allah sudah sedemikian sangat baiknya kepada kita. Sangat sedemikian baiknya kepada kita. Nah, kalau kita berbuat baik karena khasyah, itu pengaruhnya akan lain dengan orang yang berbuat baik karena khauf atau karena roja. Di mana letak perbedaannya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh kita. Dan di sepanjang masa kita beribadah kepada Allah tanpa putus, takkan bisa menutup kebaikan Allah kepada kita. Ini yang disadari oleh orang-orang yang memiliki rasa khasyah. Allah sedemikian amat sangat baiknya kepada saya, yang seandainya saya kemudian beribadah kepada Allah tidak pernah putus 24 jam sehari, saya berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, satu kebaikan ke kebaikan yang lain, itu tidak akan pernah bisa menutup kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau tidak bisa seperti ini, maka kepuasan kita di dalam melakukan amal kebaikan ada pada saat kita sudah bisa melakukannya. Sudah bisa melakukannya. Bukankah pada saat itu timbul keinginan untuk mendapatkan balasan, Bapak Ibu? Semisal ada orang begitu sangat baik kepada kita, begitu sangat baik, ya kalau saya nilai kebaikan dia itu sudah, ya kalau dibuat angka itu 1 miliar. Nah, kemudian beliau meminta tolong kepada kita, Pak, tolong ya bersihkan pekarangan rumah saya kok penuh dengan semak belukar. Kita akan membersihkan nggak Bapak Ibu? Membersihkan. Pada saat kita membersihkan, adakah kemudian harapan lumayan deh, siapa tahu dapat 1 miliar lagi? Ada nggak harapan seperti itu? Bukankah kita sudah membayangkan 1 miliar yang sedemikian amat sangat banyaknya? Sehingga kalau kemudian kita sudah membersihkan pekarangan rumah beliau, ada perasaan apa di dalam diri kita? Bahagia, puas. Betapapun ketika pulang beliau hanya mengatakan terima kasih ya, nanti jangan bosan kalau saya minta tolong lagi. Apa kita bilang? Ya, jangan sungkan-sungkan Pak, nanti saya dikasih tahu aja, insya Allah saya pasti akan datang. Sekarang mari kita hitung berapa kebaikan Allah kepada kita. Kalau dinilai dengan angka 1 miliar itu terlalu kecil atau terlalu besar? Terlalu kecil. Tidak ada apa-apanya itu. Kalau seandainya kebaikan Allah kepada kita dinilai hanya dengan 1 miliar, berarti betul ketika kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu betul-betul kan kita merasa bahwa Allah sudah sedemikian amat sangat baiknya.
Iya, kalau seandainya saya beribadah kepada Allah sepanjang masa itu tidak akan pernah bisa menutup kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalaupun kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan, kita bisa melakukan kebaikan itu karena kebaikannya siapa, Bapak Ibu? Kebaikan Allah. Iya, kita bisa sholat. Yang dalam pikiran kita sholat itu berarti saya melakukan kebaikan untuk Allah. Tetapi faktanya kita bisa sholat itu pun terjadi karena kebaikan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Setiap kali kita melakukan kebaikan, kita sebenarnya punya hutang kebaikan kepada Allah. Jadi ketika kemudian kebaikan kita semakin banyak, pada saat yang sama kebaikan Allah kepada kita menjadi jauh lebih banyak, lebih besar. Dan tidak mungkin kita melakukan kebaikan tanpa kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kebaikan kita untuk Allah Ta'ala adalah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu sudah sewajarnya ketika kita sholat, ya, baca Quran. Kalau kemudian ya saya bisa sholat aja sudah, ya Allah, untung sekali. Ya, untung sekali. Saya sudah merasa sangat bahagia bisa melakukan sholat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apakah kemudian kita tidak boleh berharap sama sekali dari kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya tidak juga. Ya, tidak ada yang pantas kita harapkan. Kalau seandainya kita memang mengharapkan sesuatu dari kebaikan kita, iya, tidak ada yang pantas kita harapkan kepada Allah dari semua kebaikan kita, kecuali Allah tambahkan untuk kita kebaikan yang lain yang kita persembahkan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Itu harapan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita bisa melakukan amal kebaikan, ya Allah, iya, saya sedang melakukan amal kebaikan talabul ilmi. Iya, jadikan sesudah kebaikan saya kepadamu, iya, bertalabul ilmi ini kau hadirkan untuk saya kebaikan-kebaikan yang lain. Iya, itu yang paling utama yang diharapkan oleh pribadi-pribadi yang sudah khasyah. Iya. Keinginannya adalah kebaikan saya ini, ya, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Iya, itu yang diinginkan. Saya bisa sholat ini kebaikan Allah. Ya Allah, saya ingin kebaikanmu bernama sholat ini menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Iya, menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu harapan pribadi-pribadi yang sudah tercelup hatinya oleh rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau soal surga, ya, soal rezeki yang lapang, itu sebenarnya kalau tidak diharapkan itu otomatis nggak Bapak Ibu? Otomatis. Iya, otomatis. Tidak usah digerentekkan di dalam hati. Kalau memang kita sudah melakukan kebaikan, apalagi kebaikan yang kita lakukan kemudian menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain, itu surga sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang memiliki rasa khasyah ketika melakukan amal kebaikan, yang ada dalam pikiran dirinya adalah bagaimana kebaikan saya yang satu ini melahirkan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Iya, sebab penyakit orang yang sudah melakukan amal kebaikan itu sudah merasa puas. Wah, saya udah tahajud 11 rakaat. Iya, udah cukup lah. Maka kemudian seharian dia tidur. Nah, itu berarti orang yang melakukannya belum memiliki pribadi khasyah. Iya, belum memiliki pribadi khasyah. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh seorang at-tabi'in, iya, Al-Hasan Al-Bisri.
ketika beliau ditanya tentang Al-Hajjul Mabrur. Orang bisa berhaji dan hajinya haji mabrur, itu kebaikan siapa Bapak Ibu? Kebaikan Allah. Kalau ada orang yang merasa hajinya mabrur, orang-orang kan ngeliat gitu, kemudian berkesimpulan Bapak dalam kesimpulan saya, Bapak ini hajinya pasti mabrur. Gimana enggak? Iya, saya betul-betul ngeliat bagaimana Bapak jam 2 dini hari sudah pergi ke mesin, dan pulang setelah Isya. Mantap sekali. Terus menerusnya gimana Bapak hajinya tidak mabrur? Yakin deh Bapak hajinya mabrur? Terus yang bersangkutan komentar, sedikit aja komentarnya. Iya, siapa dulu dong saya? Itu jadi mabrur nggak? Enggak. Iya. B-nya mabur. R-nya ya. R-nya yang mabur. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau hajinya betul-betul mabrur, seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, Al-Hajjul Mabrur huwa ayyarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Orang yang hajinya mabrur, pada saat dia pulang ke tanah airnya, ayyarji'a sahibuhu, yang hajinya mabrur itu pulangnya dalam keadaan apa? Zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Zuhud terhadap dunia, cinta kepada akhirat. Nah, zuhud terhadap dunia itu kebaikan bukan Bapak Ibu? Kebaikan. Cinta kepada akhirat, kebaikan. Dimana keduanya tumbuh di atas apa? Di atas kebaikan bernama haji mabrur. Dan haji mabrur itu tumbuh dari mana? Dari tawaf yang benar, dari sa'i yang benar, dari wukuf di padang Arafah yang benar. Yang semuanya itu adalah kebaikan. Sehingga betullah pribadi-pribadi yang khasyah ketika sudah bisa melakukan amal kebaikan, yang diinginkan darinya adalah ya Allah, sesudah ditumbuhkan dari kebaikan saya ini kebaikan-kebaikan yang lain. Kita tentu masih ingat dengan pohon kebaikan, tumbuh dari akar, kemudian awalnya batang, setelah batang kemudian timbul cabang, dari cabang kemudian ranting, dari ranting muncul daun. Itulah yang namanya pohon kebaikan. Kebaikan kita betul-betul laksana pohon, semakin lama daunnya semakin banyak dan akhirnya mulailah tumbuh buah. Ini pohon kebaikan. Sehingga kalau seandainya ada orang melakukan satu kebaikan tetapi tidak menumbuhkan kebaikan yang lain, itu seperti pohon yang mati. Itu seperti pohon yang mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada waktu akan kita cerita tentang pohon kebaikan ini insyaallah. Tetapi yang jelas inilah pada akhirnya pohon kebaikan riwayatnya seperti ini. Jadi satu kebaikan itu intinya akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebagaimana juga sholat. Kita bisa sholat itu kebaikan siapa Bapak Ibu? Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kita dari kebaikan Allah bernama sholat ini, Allah janjikan wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti orang yang sholat dia akan tercegah dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan itu menjadi satu kebaikan tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya kebaikan yang tidak melahirkan kebaikan yang lain, itu bukanlah kebaikan. Kalau seandainya ada orang melakukan kebaikan seperti tadi sholat, itu kebaikan. Tapi dari kebaikan dia sholat itu tidak menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka sholat dia belum bisa disebut sebagai kebaikan.
sholat dia baru dihitung sebagai bayar hutang. Karena yang namanya kewajiban itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bayar hutang itu baik nggak Bapak Ibu? Baik. Orang bayar hutang itu dia sudah berbuat baik belum Bapak Ibu? Sebenarnya belum. Soalnya uang yang dia kasihkan itu uang siapa? Uang yang hutangin. Iya. Sebenarnya yang baik itu siapa? Yang hutangin. Itu yang baik. Kalau orang bayar hutang itu sebenarnya belum bisa disebut orang yang baik. Sudah semestinya. Iya, sudah semestinya. Maka kalau seandainya ada orang yang sholat fardu, hanya sholat fardu yang dia lakukan, itu sebenarnya dia sedang bayar hutang. Karena kewajiban itu adalah hutang seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dainullahi ayyuhaqqa ayyuqda. Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Itu kalau orang sholatnya hanya sholat fardu saja. Sehingga kalau seandainya orang yang sholatnya seperti itu, maka sholat seperti itu belum bisa disebut sebagai sebuah kebaikan. Sholat akan menjadi kebaikan kalau sholat itu menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain yang ada kaitannya dengan sholat. Sunnahnya dilakukan, zikirnya dilakukan. Kemudian setelah itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya kan udah sholat, masa masih suka ngerasani? Nah, maka sholat dia akan menjadi kebaikan. Tapi kalau sholat tidak menumbuhkan kebaikan, sholat seperti itu belum bisa disebut sebagai kebaikan. Hal yang sama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambahnya kebaikan yang tidak diiringi berkurangnya keburukan bukanlah kebaikan. Bahkan bisa jadi itu menjadi keburukan. Bisa jadi keburukan. Kebaikannya bertambah tetapi keburukannya tidak berkurang. Kebaikannya bertambah tapi keburukannya tidak berkurang. Maka kebaikan dia itu tidak bisa disebut sebagai kebaikan. Tapi ini terlalu santun. Sebenarnya yang lebih sesuai kebaikan dia itu menjadi keburukan. Sholat sunnahnya nambah, tapi cerita kejelekan orangnya tambah kencang. Nah, maka sholatnya yang nambah, baca Qur'annya yang nambah, minimal itu tidak menjadi kebaikan. Minimal itu tidak menjadi kebaikan. Bahkan boleh jadi seperti yang tadi kita sampaikan menjadi keburukan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mendengar kisah tentang seorang wanita muslimah yang kalau malam dia beribadah, kalau siang dia puasa. Kan berarti ibadahnya luar biasa. Tetapi dia suka menyakiti tetangganya, kata sahabat. Gimana nih Rasul? Apa kata Nabi? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu, bahkan dia termasuk ahli neraka. Nah, karena itulah Bapak Ibu, sebenarnya kalau seandainya kita beramal kemudian mengharapkan surga, mengharapkan surga, itu kira-kira kita termasuk orang yang tahu diri atau orang yang tidak tahu diri? Karena itulah kita katakan urusan surga itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan saya adalah saya melakukan amal kebaikan, saya yakin saya bisa melakukan kebaikan ini karena kebaikan Allah, dan saya punya tugas bagaimana kebaikan saya ini menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Itu saja yang menjadi tugas saya. Selebihnya, lebih dari itu, urusannya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah khasyah. Nah, yang akan kita bahas, tapi rasanya mungkin ini pekan yang akan datang, gimana caranya agar khasyah itu bisa mengisi seluruh gantung hati kita.
Sehingga kita beramal baik itu betul-betul karena kita merasa Allah sangat baik. Iya, dan itu yang kita inginkan. Kita sendiri sebagai orang tua, iya, anak pertama, kalau disuruh itu selalu ada maunya. Iya, ibu saya mau disuruh ibu asal nanti beliin es krim. Itu anak pertama. Anak yang kedua, itu disuruh mau soalnya dia takut. Takut kalau nggak mau dimarahin. Iya. Sementara anak yang ketiga justru anak yang paling kecil. Dia itu kalau disuruh, itu nggak pakai mikir-mikir. Ibu ingin apa, ibu mau apa. Yang kalau kemudian kalau kamu mau melakukan ini, bersihin rumah ini dari depan sampai ke belakang, nanti ibu akan berikan untuk kamu es krim. Alah bu, nggak usah lah nyanyiin begitu. Saya sudah bisa membersihkan aja sudah sangat senang. Iya, sudah sangat bahagia. Ibu mau nyuruh saja saya sudah bahagia. Mana di antara 3 anak itu yang ada di hati kita? Semuanya. Tapi yang paling kemudian berkesan yang mana Bapak Ibu? Yang kecil. Iya, yang kecil. Kalau yang kedua ditanya, nak, kenapa kamu kalau disuruh ibu mau? Soalnya kalau nggak mau nanti ibu marah. Oh, itu kan sama aja dengan menganggap ibunya pemarah. Nah, yang pertama, kenapa kalau kamu disuruh kok mau? Ya habis ibu selalu kasih saya es krim. Iya, maka demikian pula halnya. Mudah-mudahan kualitas ibadah kita lakukan betul-betul karena rasa khasyah. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana khasyah bisa mengisi seluruh relung hati kita? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan. Demikian Bapak Ibu.